Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah dari kelas A Kampus Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini, saya akan menjelaskan hasil tugas mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Publik yang telah saya kerjakan. Berikut ini pengertian etika, etiket, dan moral. Etika adalah sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia sosial dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang baik dan terulang dalam kurun waktu yang lama. Kemudian etiket adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Yang selanjutnya yaitu moral, merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Selanjutnya, apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi? Yang pertama adalah faktor politik, yang kedua adalah faktor hukum, yang ketiga adalah faktor ekonomi, dan keempat adalah faktor organisasi. Faktor politik dalam hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan. Perilaku korup faktor ini merupakan penyuapan dan politik uang. Kemudian faktor hukum. Hal ini diakibatkan karena lemahnya undang-undang dan penegakan hukum. Kemudian ditemukannya aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. Kemudian faktor ekonomi. Hal ini diakibatkan salah satunya karena pemerintah yang kurang mencukupi kebutuhan daripada ASN, PNS, maupun pejabat pemerintahan. Kemudian munculnya rasa serakah dan tamak oleh para pelaku koruptor. Kemudian faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Selanjutnya, apa dampak dari timbulnya korupsi bagi negara? Apa saja dampaknya? Pertama, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi bisnis, lapangan kerja, dan investasi dalam negara. Yang kedua, korupsi juga mengurangi pendapatan, pajak, dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan untuk yang membutuhkan. Ketiga, penurunan kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan oleh masyarakat. Kemudian upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi? Yang pertama adalah pencegahan dengan menanamkan jiwa dan semangat nasional, mengupayakan kesejahteraan ASN, membuka penerimaan ASN yang transparan dan jujur. Yang kedua yaitu penindakan, memberi hukuman jera kepada para koruptor dengan dibantu oleh KPK seperti hukuman penjara dan hukuman mati. Yang ketiga yaitu edukasi, menanamkan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak sejak dini dan memberikan sosialisasi ke masyarakat umum untuk menghilangkan budaya korupsi. Kemudian pembahasan selanjutnya, apa saja peran mahasiswa? Peran mahasiswa ada 5, yaitu yang pertama mahasiswa sebagai iron stock, kedua mahasiswa sebagai agent of change, yang ketiga mahasiswa sebagai guardian of value, yang keempat mahasiswa sebagai moral force, yang kelima mahasiswa sebagai social control. Yang pertama, mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Bagaimana mungkin mahasiswa bisa menjalankan peran yang lainnya jika dari segi akhlak dan perilaku tidak mencerminkan nilai intelektualitas sebagai mahasiswa? Kecerdasan intelektual semestinya diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik sehingga nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas. Yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change.
Peran mahasiswa sebagai agen of change ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang dilakukan. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi rakyat. Apabila ada yang salah dengan pengelola negara ini, peran mahasiswa sebagai agen pengubah harus muncul. Itulah sebabnya mahasiswa kerap melakukan gerakan-gerakan mahasiswa melalui berbagai aksi di lapangan. Kemudian, mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Mahasiswa memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Guna mewujudkan peran tersebut, maka harus pintar dalam mengawalinya dengan perbaikan diri sendiri melalui peran Iron Stock yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Bisa dibayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tak beradab, maka negara ini akan salah urus. Para pejabat yang berakhlak didahului oleh sosok mahasiswa yang mengerti dengan perannya sebagai moral force. Yang terakhir yaitu mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di masyarakat. Mengapa mahasiswa selalu melakukan upaya kontrol terhadap kondisi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat misalnya? Sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Faktanya, memang terkadang banyak mahasiswa yang melupakan peran ini. Suara kontrolnya hilang karena idealismenya tergadai dengan materi. Sekian penjelasan daripada tugas pengantar ilmu administrasi publik yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.